Halo semuanya, hari ini saya mau sharing tentang berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Yang dikutip dari Yohanes 20 ayat 29. Sebenarnya, benarkah iman Kristen itu dituntut untuk percaya tanpa pembuktian? Dan benarkah kita dituntut pokoknya percaya aja deh? Nah, kalau kita melihat beberapa kisah di dalam Alkitab, justru terlalu banyak bukti yang Tuhan berikan kepada manusia. Namun, sebaliknya, kita seringkali meskipun sudah ada bukti, terkadang manusia masih tidak bisa percaya. Nah, kita bisa melihat salah satu kisah di dalam Alkitab, yaitu pada kisah Musa. Nah, di mana saat itu Musa disuruh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Nah, bagaimana Tuhan selama perjalanan selalu memelihara bangsa Israel dan menyatakan dirinya melalui bentuk tiang awan dan tiang api. Tuhan juga telah membuktikan bahwa Dia Tuhan yang Maha Kuasa dengan mampu membebaskan dari kekuatan bangsa Israel, bangsa Mesir yang begitu besar. Bahkan saat itu dengan kuasa Tuhan melalui Musa, Ia membelah laut menjadi dua dan menyelamatkan bangsa Israel. Dengan kuasa yang begitu besar, bukankah Allah di sini menunjukkan kuasanya dan membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan? Nah, meskipun Tuhan telah membuktikan kuasanya dan memberikan pertolongan dan penyertaannya, bukankah tidak lama kemudian bangsa Israel malah membuat patung dan menyembah berhala? Nah, itulah yang digambarkan dengan kebebalan manusia, di mana manusia walaupun sudah diberi bukti masih tidak percaya. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana diri kita yang setiap harinya telah disertai Tuhan dan ditolong di saat persoalan-persoalan kita, dan kita juga telah diberi kekuatan oleh Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu. Namun, ketika ada persoalan baru yang datang, kita kadang-kadang meragukan pertolongan Tuhan dan merasa ketakutan. Ayo di sini, siapa yang merasa seperti itu? Nah, melihat natur manusia yang sulit untuk taat dan percaya, maka Tuhan datang ke dunia untuk menyatakan dirinya di tengah-tengah kita. Nah, bukankah Tuhan Yesus pada saat Dia datang ke dunia juga mengajarkan agar orang-orang mau percaya kepada Dia? Nah, dengan demikian semua orang mampu melihat Tuhan melalui Yesus. Nah, sama seperti pada Yohanes 20 ayat 29, di mana sebenarnya kisah ini menceritakan tentang Thomas yang meminta pembuktian bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, apakah sebenarnya Yesus belum membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan? Nah, sebenarnya Tuhan Yesus telah membuktikan jauh-jauh hari sebelum kebangkitannya dan sebelum perjumpaannya kembali kepada Thomas. Dia sudah sering membuktikan bahwa dengan apa yang telah Ia kerjakan di dunia, dari pengajarannya, dari sikap hidupnya, dari mukjizat-mukjizatnya, dan dari nubuatnya, serta dari kasih-Nya. Namun demikian, Tuhan juga tidak begitu saja membiarkan Thomas untuk menjadi tidak percaya tanpa memberikan bukti-bukti tambahan lainnya. Maka dari itu, pada Yohanes 20 ayat 29, Tuhan mengizinkan Thomas untuk mencucukkan tangannya ke dalam lubang bekas paku dan bekas tombak yang ada di lambungnya. Nah, dengan begitu Tuhan bilang, "Kamu percaya karena engkau telah melihat aku." Nah, di sini adalah Tuhan telah membuktikan bahwa kamu percaya karena aku telah membuktikannya. Jadi, baru dilanjutkan dengan berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Bahwa di sini Tuhan itu akan membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Apabila Tuhan selalu memberikan bukti-buktinya kepada kita, lalu mengapa Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat"? Nah, dari sini saya menangkap sebuah pesan di mana Allah sebenarnya menginginkan sesuatu yang lebih dari kita untuk kepercayaan padanya. Tapi di sisi lain, Dia juga tahu bahwa kita ini manusia yang lemah dan memiliki banyak kekurangan. Dengan begitu, Allah memberikan sesuatu yang lebih justru untuk kita. Nah, apa yang Tuhan berikan? Ternyata Tuhan memberikan bukan hanya sekadar bukti, tapi bukti yang terus berulang-ulang secara terus-menerus
hingga akhirnya kita benar-benar percaya kepadanya. Nah, begitulah cara Dia mengajar kita dengan sabar, seperti mengajar Thomas, sang rasul si peragu. Namun demikian, bukan hanya soal keraguan-raguan Thomas, tetapi di sini juga ada satu aspek positif yang ada dalam Thomas, yaitu dia memiliki kejujuran dalam keraguan-raguannya. Sehingga dalam keraguan-raguannya ia datang kepada Tuhan untuk mendapatkan bukti tersebut. Sehingga Tuhan memberikan buktinya kepada dia. Apa yang terjadi setelah itu? Bahwa Thomas menjadi rasul yang sungguh dipakai oleh Tuhan. Nah, dari beberapa kisah di dalam Alkitab ini, saya menyimpulkan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita percaya tanpa adanya bukti. Sama seperti yang dituliskan pada Ibrani 11 ayat 1, di mana disebutkan bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Tetapi, apakah yang dimaksud dengan segala bukti yang tidak terlihat? Dan mengapakah hal itu tidak terlihat? Nah, ini akan menjadi pembahasan sharing kita di episode yang akan datang. Percayalah selalu kepada Tuhan dan lihatlah bukti-buktinya. Jujur dan datanglah kepada Tuhan di saat keraguan itu datang. Maka Tuhan akan menolong kita. Nah, kiranya sharing kita pada hari ini bisa memberkati kalian semua. Bagi kalian yang memiliki pemahaman dan pendapat yang berbeda, bisa tulis ya di kolom komentar di bawah, agar kita bisa saling berdiskusi dan saling melengkapi, sehingga mendapatkan pemahaman tentang Allah yang lebih dalam lagi. Sampai sini saja, Tuhan Yesus memberkati. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu.